Bayangkan Anda adalah seorang ilmuwan Eropa pada akhir abad ke-18. Sebuah paket tiba dari benua Australia yang jauh, dan saat Anda membukanya, Anda merasa sedang dipermainkan. Di depan Anda terdapat spesimen aneh. Tubuh berbulu seperti berang-berang, ekor pipih yang lebar, namun memiliki paruh seperti bebek. Wajar saja jika saat itu para ilmuwan mengira ada orang iseng yang menjahit paruh bebek ke tubuh hewan lain sebagai lelucon. Namun, mereka salah besar. Hewan ini nyata, dan ia akan segera mengubah pemahaman manusia tentang biologi selamanya. Inilah Platypus, sebuah keajaiban alam yang sesungguhnya. Platypus bukan sekedar hewan dengan penampilan aneh, melainkan sebuah misteri berjalan yang menantang segala aturan taksonomi yang pernah dibuat manusia. Jika kita melihat anatomi tubuhnya melalui kacamata sains modern, Platypus terlihat seperti proyek eksperimen yang menggabungkan berbagai bagian tubuh hewan yang tidak saling berhubungan. Kaki berselaput seperti berang-berang laut untuk berenang lincah, bulu tebal anti-air yang mampu menahan suhu dingin ekstrim, dan paruh fleksibel yang bukan terbuat dari tanduk keras seperti burung, melainkan jaringan kulit sensitif. Anatomi ganjil ini bukanlah sebuah kesalahan, melainkan bentuk adaptasi sempurna. Untuk benar-benar memahami keunikan Platypus, kita harus menyelam jauh ke dalam struktur mikroskopis yang menyusun kehidupan itu sendiri, yaitu DNA. Secara genetik, Platypus sering diibaratkan seperti hidangan gado-gado yang sangat lezat namun kompleks. Saat para peneliti akhirnya berhasil memetakan genom Platypus, mereka menemukan sebuah perpaduan genetik yang luar biasa. Di dalam untaian DNA-nya, terdapat perpaduan sempurna antara cetak biru genetik mamalia, reptil, dan burung sekaligus. Platypus menyimpan rahasia dari leluhur purba yang hidup ratusan juta tahun lalu, masa di mana garis keturunan hewan belum sepenuhnya terpisah. Salah satu bukti paling nyata dari warisan gado-gado genetik ini adalah cara Platypus berkembang biak. Berbeda dengan hampir semua mamalia di bumi yang melahirkan anak, Platypus adalah anggota kelompok eksklusif bernama Monotremata. Alih-alih melahirkan, betina Platypus bertelur seperti layaknya burung atau reptil. Telur ini memiliki cangkang kasar menyerupai kulit, sangat mirip dengan telur kadal atau ular. Ini adalah sebuah sifat kuno yang dipertahankan dari leluhur awal mamalia. Sebuah pemandangan yang aneh namun menakjubkan, melihat hewan berbulu hangat mengerami telur di dalam sarang bawah tanahnya yang tersembunyi. Namun, meskipun ia bertelur seperti reptil, Platypus tetap diakui secara sah sebagai seekor mamalia. Mengapa demikian? Jawabannya terletak pada cara mereka memberi makan bayi-bayi yang baru menetas. Layaknya mamalia sejati, Platypus menghasilkan susu ibu. Namun sekali lagi, Platypus melakukannya dengan cara yang sama sekali tidak biasa. Betina Platypus tidak memiliki puting susu sama sekali. Sebagai gantinya, susu tersebut merembes keluar langsung dari pori-pori kulit di bagian perutnya, seolah-olah hewan ini sedang berkeringat susu. Bayi-bayi Platypus kemudian akan menjilati susu bergizi tinggi ini langsung dari bulu ibunya. Kejutan genetik Platypus tidak berhenti pada sistem reproduksinya saja. Jika Anda melihat lebih dekat pada bagian kaki belakang Platypus jantan, Anda akan menemukan sebuah senjata rahasia yang tersembunyi berupa taji tajam yang mematikan. Taji ini tidak hanya runcing, tetapi juga terhubung dengan kelenjar yang memproduksi racun berbisa, sebuah karakteristik pertahanan yang biasanya sangat identik dengan ular atau reptil berbisa lainnya. Racun ini tidak mematikan bagi manusia, namun dapat menyebabkan rasa sakit luar biasa menyiksa hingga berbulan-bulan. Keberadaan bisa ini menjadi bukti kuat sisa DNA reptil di tubuh mereka. Bukan sekedar menyimpan sisa-sisa evolusi masa lalu, Platypus juga dilengkapi dengan teknologi biologis mutakhir yang melampaui imajinasi penciptaan radar manusia. Saat menyelam berburu di perairan yang gelap dan keruh, Platypus menutup rapat mata, telinga, dan hidungnya. Mereka sepenuhnya buta dan tuli di bawah air. Lalu, bagaimana mereka berburu? Paruh bebeknya yang ikonik ternyata adalah sebuah perangkat sensor canggih. Paruh ini dipenuhi puluhan ribu reseptor elektro, memungkinkan mereka mendeteksi medan listrik super kecil dari gerakan otot mangsanya. Mereka berburu layaknya kapal selam berteknologi radar tinggi yang tak tertandingi. Platypus, dengan segala keanehan dan keunikan anatominya yang membingungkan sains, bukanlah sebuah lelucon alam, atau sekedar hasil orang-orang iseng yang sedang menjahit hewan. Mereka adalah fosil hidup sejati, penyintas tangguh yang telah berhasil melewati berbagai zaman es,
kepunahan massal, dan pergeseran benua selama jutaan tahun. Melalui perpaduan genetik layaknya gado-gado dari mamalia, burung, dan reptil, platypus menjadi bukti hidup betapa liar dan luar biasanya proses evolusi di planet kita ini. Sebuah pengingat bagi umat manusia bahwa di alam semesta, kenyataan biologis terkadang jauh lebih menakjubkan daripada fiksi paling liar sekalipun.